Tapi kalau menurut rekannya Mas Bimo di PD Perjuangan, Ketua Dewan Kehormatan PD Perjuangan, coba kita lihat dulu pernyataannya. Justru agak berbeda. Kata Pak Komarudin, saya melihat justru itu sikap Pak Jokowi bagus juga. Warning buat Ganjar dan Pak Anies. Kamu siap-siap gitu loh. Mas Bimo, kenapa PDI Perjuangan beranggapan demikian? Ini bukan hanya sekedar baik, tapi juga ini warning buat Ganjar dan Anies. Jadi gini ya, 2014-2019 pemilihan umum yang waktu itu PDI Perjuangan sebagai kontestan yang mengusung Pak Joko Widodo. Presidennya masih Pak SBY. Kemudian 2019 itu presidennya sudah Pak Jokowi. PDI Perjuangan ikut mengawal bagaimana sebenarnya imajinasi narasi apa sih setiap pemilu yang akan kita buat sebagai kontestasi adalah satu pendidikan politik, kemudian budaya politik, membangun satu peradaban. Jadi ada satu imajinasi narasi di setiap momen pemilu itu apa yang akan menjadi tanggung jawab presiden selaku penyelenggara negara, selaku kepala pemerintahan. Presiden ini kan kuat sekali, kuat karena kekuasaan, kuat karena jejaringnya, kuat karena resourcesnya. Begitu posisi seorang presiden itu tidak netral, maka apa yang akan ditinggalkan legacy dengan imajinasi di setiap kontestasi atau pesta demokrasi. Nah, kita kembali ke 2024. Tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi jelas berpihak kepada putranya Mas Gibran sebagai pribadi. Itu kata Bang Effendi ya. Kata saya. Oh, kata Mas Bimo juga. Kata saya, yang tadi kata saya kok. Tadi kan kata Bang Effendi. Mas Bimo Karena juga beranggapan dia merestui, demikian. ya, merestui pada saya cabut enggak? Ini konteksnya sebagai presiden sebagai atau Jokowi, sebagai pribadi, Jokowi? sebagai bapak yang sayang pada anak, ya dong. Kan ada fungsi sebagai bapak yang sayang anak, sebagai suami yang sayang istri, tapi ada satu fungsi. Pak Jokowi adalah pemimpin. Yang kebetulan pemimpin ini diberi jabatan seorang presiden yang kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, netralitasnya itu seperti apa? Ya tadi, jejaringnya kuat, kekuasaannya besar, resourcesnya banyak. Kalau tidak netral kan berbahaya. Ya. Saya bicara kekuasaan. Oke. Kekuasaan yaitu yang melekat fungsi elektoral pasti kepolisian, dalamnya Kapolri. Yang punya fungsi elektoral lagi, yaitu Panglima khususnya Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Itu teritorialnya sampai yang namanya Babinsa. Kemudian tadi PJ, pejabat-pejabat bupati Kepala tadi, daerah. itu jejaringnya sampai lurah anggarannya. Ya kan? Ya. Kemudian kalau mau dilihat lagi, trias politika ada pengaruh ke jari ke bawah lagi. Jadi betapa kalau tidak netral, ini sesuatu yang sangat berbahaya dan ini sudah setback pada saat dengan adanya politik makan siang dan pengumpulan PJ kepala daerah, PDI Perjuangan itu teryakinkan sesuatu. tidak? Nah, itu teryakinkan tidak kalau sesuatulah presiden akan netral? narasi yang akan dibangun Pak Jokowi yang seperti 2019. Yang Pak Jokowi punya kekuasaan besar, punya resources besar, punya jejaring besar, menangnya hanya 53-54%. Artinya tidak dipakai. Artinya tidak dipakai. Karena kami PDI Perjuangan ikut mengawal. 347 ya. Itu kelihatan sekali kalau menangnya itu 70% atau menang. Nah, saya melihat bahwa ada satu narasi yang ingin ditradisikan. Tetapi melihat proses tadi bahwa ini netralitasnya itu nanti akan diuji oleh teman-teman kalangan intelektual, kalangan rohaniwan, budayawan yang sekarang sudah menyuarakan ada kecenderungan ketidaknetralan. Ada kecenderungan ketidaknetralan. Tahan sampai situ dulu Mas Bimo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.